Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimid tullabi wa musahilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayubamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم. آمين 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 ويا فتاح. آمين 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 ويا عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أسماء لازمة النداء. Ini adalah isim-isim yang melazimkan atau yang menetapi an-nida'a akan nida, panggilan. Ini isim-isim yang memang khusus penggunaannya dalam rangka panggilan. Di luar panggilan dia nggak berlaku. Apa saja isim-isim ini ada dalam bait berikut ini. Wa fulu ba'du ma yakhussu bin nida lumanu naumanu kadza wat tarada bisabil untha wa waznu khabathi wal amru hakadha minats thulathi wa syafi sabbidh dhukuri fu'alu wa la taqis wa jurra bi fi syi'ri fulu. Wa fulu, dan bermula lafadz fulu ba'duma yukhassu, juga bisa ba'duma yukhassu binida. Itu adalah sebagian lafadz isim yukhassu yang dikhususkan bin nidai untuk panggilan. Lu'manu, naumanu, bermula lafadz lu'man dan lafadz nauman kadza, itu seperti fulu. Lu'man dan nauman ini juga sama seperti lafadz fulu, khusus untuk panggilan. Lu'man itu orang yang buruk, orang yang banyak keburukannya, banyak kekejiannya, namanya Lu'man. Nauman orang yang banyak tidurnya. Wattoroda, dan sampailah fi sabbil unsa, dalam mencaci atau dalam misuhi itu apa bahasa Indonesianya? Dalam mencaci atau mengejek perempuan, sampailah waznu ya khobathi, wazan ya khobathi, ya fa'ali. Wal amru, dan bermula fi'il amar atau amar, sigot amar, hakadha, itu seperti khobathi, minatsulathi, dari fi'il-fi'il yang bangsa 3 huruf. Wa sya'a fi sabbidh dzukuri fu'alu. Wa sya'a, dan masyhur fi sabbidh dzukuri, dalam mengejek laki-laki, dalam mencela laki-laki. Masyhurlah apa fu'alu, lafadz fu'alu. Tapi wala takis, janganlah engkau kiaskan. Wajurro, dan dijarkan fi syi'ri, dalam syair saja apa fulu, lafadz fulu. Ada beberapa pembahasan di sini. Pertama, pembahasan lafadz-lafadz khusus yang digunakan untuk panggilan, digunakan untuk seruan, dan dia di luar seruan tidak berlaku. Seperti lafadz fulu. Fulu ini asalnya fulan. Fulan itu artinya orang laki-laki. Fulu. Jadi kalau kita itu mungkin bro, atau kalau anak laki-laki cah, kalau bahasa Jawa cah. Ada lagi tong. Tong itu kan pasti buat manggil, tong, ambil itu tong. Kan nggak mungkin kita bikin kalimat dari tong kan. Tong minum kopi, kan nggak mungkin. Hanya buat manggil aja. Begitu juga di beberapa dialek daerah, seperti misalnya nda, bahasa Rembang itu ada nda, atau selain nda itu apa lagi? Jang doang tapi ya, bukan ujang. Kalau ujang mungkin jadi ini jang, panggilan. Nah ini fulu dari fulan. Ini lafadz yang khusus untuk memanggil orang laki-laki, fulu.
Jadi kalau kita sebutkan ya fulu gitu, jang, cah, bro gitu doang. Ya fulu, ta'al huna. Jadi manggilnya fulu. Dari lafaz fulu. Ini khusus. Begitu juga lafaz luqman dan lafaz nauman. Lafaz luqman ini artinya orang kurang ajar. Luqman itu begitu. Orang kurang ajar atau orang yang banyak keburukannya. Ya luqman. Begitu dia ya nauman, orang yang banyak tidurnya, ya nauman. Ini berlaku khusus untuk nida. Tidak bisa di luar nida. Kita nggak bisa membuat kalimat misalnya nauman ya jelisu alas sarir atau ya namu alas sarir. Si nauman tidur di atas balai, nggak bisa. Jadi nauman dan luqman ini khusus untuk panggilan. Fulu, luqman, nauman ini berlaku untuk panggilan. Ini yang pertama. Ini bagian pertama dari 3 rangkaian bait yang tadi kita baca. Jadi lafaz fulu, lafaz nauman, lafaz luqman ini adalah lafaz-lafaz khusus untuk panggilan, tidak berlaku di luar panggilan. Nah, kemudian wattoroda fi sabil unta, di situ bagian wattoroda fi sabil unsa, muttarid itu akhirnya sampai dalam kalam Arab penggunaan mencela orang perempuan itu dengan wazan khobathi, jadi wazan fa'ali. Ya khobathi misalnya. Ya khobathi. Kita kan tahu kata-kata khubus. Khubus itu artinya buruk. Nah, kalau untuk mencela bocah jelek misalnya, tapi perempuan, wazannya fa'ali. Wazannya fa'ali. Ini bisa berlaku simai. Jadi boleh kita kalau kita menyebutkan misalnya kita menyebutkan anak perempuan yang kurang ajar misalnya fa'ali. Jadi boleh kita sebutkan lakai. Ini khusus buat perempuan. Lakai, ya lakai. Ya fasaki. Anak perempuan fasik. Ya fasak. Anak perempuan fasik. Ya fa'ali, ya laka. Lagi misalnya ya khobathi, seperti itu. Ya khobathi. Ya khobathi, ya fasaqi. Dan ini mabni fa'ali ya begitu. Jadi bukan ya laka'u, bukan ya fasaku, bukan ya khobathu, tapi mabni dia, mabni di situ mabninya mabni kasrun. Ya laka'i, anak perempuan kurang ajar. Ya fasaqi, anak perempuan fasik. Orang perempuan fasik, ya khobathi, perempuan buruk rupanya, ya khobathi. Berlaku juga watorid fisabil unta, ya khobathi. Dalam mencela perempuan ini berlaku wazan fa'ali. Dan ini berlaku simai, berlaku kiasi maksud saya. Kiasi, artinya dikiasi bisa kita kiaskan. Ya lakai, ya fasaki, ya khobathi. Lagi misalnya kita mau buat celaan buat perempuan, bocah ini perempuan kecil perempuan kayak botol Yakul, ya sogori misalnya, ya sogori boleh. Perempuan si gembrot banget, gendut banget misalnya, ya samani, ya samani, orang gemuk, perempuan gemuk, ya samani. Berlaku kiasi. Kita boleh mengkiaskan misalnya dengan kata sifat tertentu, kemudian kita ikutan wazan fa'ali. Ini maksud dari fisabil unsa. Dalam fisabil unsa ya khobasi waznu ya khobati, ini dalam mencela perempuan ini berlaku wazan fa'ali. Namun wazan fa'ali ini juga selain untuk sabil unsa artinya mencela perempuan unsa. Lafaz khobasi selain untuk sabil unsa ini juga berlaku untuk amar, perintah. Untuk amar, perintah, kita bisa ikutkan wazan menjadi wazan fa'ali. Nazala yanzilu artinya turun. Ini boleh kita sebutkan inzil, boleh kita turunkan nazali, nazali turun. Nazali turun, boleh. Terus kalau kita mau menyebutkan misalnya perintahnya perintah
Apa selain turun? Perintah pukul, doroba yadribu, idrib. Bisa kita sebutkan idrib, bisa juga kita sebutkan dorobi. Pukul, dorobi boleh. Dorob, nazal, dorob. Itu maksudnya pukul. Jadi boleh berlaku kiasi. Qatala yaktulu, uktul. Uktul itu bunuhlah. Boleh kita sebutkan uktul, boleh kita sebutkan qotal. Lengkapnya qotali. Qotali. Wazan fa'ali ini berlaku untuk sabbil unta, berlaku untuk mencela perempuan, juga berlaku untuk amar. Jadi boleh kita menggantikan fi'il amar dengan isim-isim ini. Ini namanya isim fi'il amar. Jadi dia hukumnya sebagai fi'il atau isim? Isim tetap. Tapi isimnya isim fi'il. Isim fi'il itu hukumnya mabni. Nazali, dorobi, qotali. Buka misalnya, fatahi, fatah, buka. Seperti fatahi, berlaku kiasi. Kemudian kalau wazan fa'ali nih hukumnya kiasi, bisa dikiaskan. Jadi boleh kita perluas dengan contoh-contoh lain. Maksudnya dikiaskan tuh dipadankan dengan wazan ini boleh kiasi. Ini untuk celaan kepada perempuan atau untuk amar bisa kiasi. Tapi untuk celaan kepada laki-laki ini wazannya bukan fa'ali, satu lagi wazannya yaitu wazan fu'al. Ini untuk mencela laki-laki. Wazannya wazan fu'al. Tapi fu'alu ini berlaku simai, tidak berlaku kiasi. Contoh yang sering digunakan oleh orang-orang Arab itu, misalnya kalau perempuan fasik kan ini, ya fasaki. Tapi kalau laki-laki fasik, bandingkan kalau ini fasaki, fa'ali wazannya, laki-laki fasik, ya fusak, ya fusaku. Ya lakai, wahai perempuan buruk atau perempuan jelek akhlaknya, misalnya ya lakai. Maka kalau laki-laki ya luka. Ya luka, ya fusaku, ya luka'u. Ini berlaku simai, tidak berlaku kiasi. Jadi nggak bisa kita mencela laki-laki kemudian diperluas selain contoh-contoh yang udah diucapkan oleh orang Arab. Kita pengen mencela misalnya bocah laki-laki atau orang laki-laki sih kecil banget misalnya, nggak bisa kita sebutkan ya sugor, nggak bisa, karena di kalam Arab tidak berlaku itu. Fusak, luka, ini simai. Wazan fu'al ini berlaku untuk mencela laki-laki, namun simai, didengar dari sana aja, tidak boleh dikiaskan dari kita, tapi kita cukup mendengar apa yang sudah diucapkan oleh orang Arab. Ini maksud dari bagian bait yang ketiga, wa syafi sabidzukuri fu'alu. Walatakis maksudnya jangan dikiaskan. Wa jurra fi syiri fulu. Nah, lafadz fulu tadi hukumnya kan mabni dhammun, ya fulu. Hukumnya mabni dhammun, tapi kadangkala fulu ini tidak digunakan sebagai nida. Nah, sekali lagi saya gariskan di sini, yang barusan kita bahas ini khusus buat seruan atau panggilan aja. Ya luka, ya lakai, ya fusak, ya fasaki, ya khobath, ya khobathi. Ini berlaku hanya untuk panggilan, tidak berlaku di luar panggilan. Begitu juga lafadz fulu, ya fulu, ya nu'man, ya lu'man, ini berlaku untuk panggilan. Nah, tapi fulu kadangkala berlaku di luar panggilan, dan ini sedikit, hanya berlaku di beberapa nadom syair. Ada fulu kalau berlaku di luar panggilan, di luar seruan, maka dia ada i'rabnya jar. Ini maksudnya ajurra fi syi'ri fulu,
kadang-kadang lafaz fulu ini kadang-kadang dijarkan. Fulu kadang ketika tidak digunakan dalam panggilan, jadi dia dalam kalimat biasa, maka dia ada yang dimajrurkan. Dan ini sedikit, hanya penggunaan syair saja. Tadillu minhu ibili bil haujali fi lajjatin amsik fulanan anfuli. Amsik fulanan anfuli. Jagalah fulanan, seseorang, anfuli, dari orang yang lain. Amsik fulanan anfuli. Ada lafaz fulan, ada lafaz fulu. Fulu itu harusnya buat panggilan saja, tapi kalau di sini anfuli, di sini fulu tidak berlaku sebagai panggilan tapi berlaku sebagai majrur. Amsik fulanan anfuli. Nah, yang seperti ini sedikit. Wa jurra fi syi'ri fulu. Kadang-kadang lafaz fulu itu majrur, dia ada hanya dalam syair saja. Jadi ada beberapa bagian di situ, ada beberapa murad di situ yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, murad yang pertama, apabila ada lafaz fulu koma lu'man dan nauman, lu'man dan nauman, maka dia berlaku hanya dalam panggilan atau nida. Maka dia berlaku hanya dalam panggilan atau nida. Apabila ada lafaz fulu, lu'man dan nauman, maka dia hanya berlaku pada panggilan atau nida. Fulu, lu'man, nauman, dia hanya berlaku pada panggilan saja. Ya fulu, ya lu'man, ya nauman. Kemudian baris berikutnya yang kedua, adapun wazan fa'ali, adapun wazan fa'ali berlaku untuk panggilan mencela perempuan. Adapun wazan fa'ali berlaku untuk panggilan mencela perempuan. Berlaku untuk panggilan mencela perempuan. Dan untuk isim fil amar. Dan untuk isim fil amar. Adapun wazan fa'ali, maka berlaku untuk panggilan mencela perempuan atau untuk isim fil amar dan berlaku qiyasi. Berlaku qiyasi. Berlaku qiyasi. Kemudian simpulan yang bawahnya, murad yang bawahnya lagi. Sedangkan wazan fu'alu, maka berlaku untuk panggilan mencela laki-laki. Adapun wazan fu'alu maka berlaku untuk panggilan mencela laki-laki.
yang berlaku simai. Yang berlaku simai. Yang berlaku simai. Satu lagi, lafadz fulu. Lafadz fulu terkadang dibaca jar, terkadang dibaca jar dan tidak berlaku untuk panggilan. Tidak berlaku untuk panggilan karena daruratnya syair. Karena daruratnya syair. Karena daruratnya syair. Tadillu minhu ibili bil haujali fi lajjatin amsik fulanan anfuli. Daruratnya syair, sebab kalau disebutkan fi lajjatin amsik fulanan anfulana, enggak cocok itunya baharnya. Fi lajjatin amsik fulanan anfulani, enggak cocok. Jadi anfuli. Fi lajjatin amsik fulanan anfuli. Jadi fuli di sini maksudnya adalah fulan. Kemudian diberlakukan sebagaimana di luar panggilan, padahal ini tidak ada, selain daruratnya syair itu tidak ada. Jadi bab barusan yang kita bahas ini adalah bab yang khusus untuk panggilan, lafaz-lafaz yang untuk seruan saja, dia tidak berlaku di luar seruan. Al-istighatsatu idza stughitsa ismun munadan khufidah wallahu a'lam bishawab.